Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan online pada pertemuan ke-8 mata kuliah Statistik Pendidikan. Pada pertemuan ini kita tetap membahas dengan pokok bahasan yang sama, yakni korelasi produk momen bagian kedua. Sebenarnya pada pertemuan 7 kemarin, pembahasan korelasi produk momen itu sudah selesai. Namun, Bapak yakin masih ada yang belum paham, masih ada yang ragu-ragu atau bahkan masih bingung bagaimana rumusnya, bagaimana menerapkannya. Jadi ini Bapak anggap penting, apalagi dalam 10 tahun terakhir kampus kita stay Raha Amuntai untuk jenis skripsi kuantitatif. Korelasi produk momen adalah rumus yang paling banyak atau nomor satu terbanyak dipakai untuk mengerjakan skripsi jenis kuantitatif. Korelasi produk momen dipakai untuk mengukur, untuk menentukan ada tidaknya korelasi, ada tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Untuk mengukur hubungan, apakah ada hubungan antara kebiasaan kita bertanya dengan prestasi kita? Apakah ada hubungan antara keaktifan kita mengulang pembelajaran, mengulang materi, mengulang belajar di rumah terhadap kemampuan kita menguasai pelajaran? Apakah ada hubungan keaktifan kita turun ke sekolah terhadap ranking? Jadi intinya rumus korelasi produk momen untuk mengukur ada tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau supaya lebih mudah dipaham, apakah ada hubungan si A yang mengajak kita makan bakso dengan perasaannya. Sebab kan tanda tanya, kenapa kita yang diajak, bukan si C, bukan si Z, ya. Langkahnya adalah yang pertama, tentukan hipotesis. Kalau di dalam skripsi, maka tentukan hipotesis di bab pertama. Hipotesis itu praduga, dugaan kita, ya. Ditulis bagaimana? Dengan lambang HA. Ingat, A-nya A kecil, pangkat ke bawah, ya. HA. Apa maksudnya? Ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. X-nya anggap kebiasaan kita dalam bertanya, Y-nya prestasi belajar. Berarti HA itu ada korelasi yang signifikan antara kebiasaan bertanya dan atau dengan prestasi belajar. HO-nya Pang bagaimana? HO-nya tidak ada korelasi yang signifikan antara kebiasaan bertanya dengan prestasi belajar. Atau yang kisah makan bakso tadi, HA-nya ada korelasi yang signifikan antara makan bakso dengan perasaannya. Atau HO-nya tidak ada korelasi yang signifikan antara makan bakso dengan perasaannya. Jadi
Untuk menggunakan rumus produk momen, tentukan atau tulis HA-nya apa, HO-nya apa. HA itu ada korelasi, ada hubungan. Ya, itu yang diingat. Ada, nyaman kalau diingat. Ada korelasi. Kalau kita tentang bakso tadi, apakah bakso itu ada hubungan dengan perasaannya, ya. HO-nya apakah tidak ada korelasi yang signifikan antara makan bakso dengan perasaannya. Begitu juga yang lain, banyak SMS dengan banyak dengan perasaannya. Masa malam-malam pakai SMS? Malam-malam SMS orang, malam-malam chat orang. Jadi silahkan tentukan HA dan HO. Langkah selanjutnya bagaimana? Kalau deskripsi kita, ya, untuk stairah amuntai, kita menentukan hitungan kasarnya dulu, ukuran kasar. Biasanya secara kasar dibagi 0,00 sampai 0,20 itu korelasinya rendah sekali, 0,20 sampai 0,40 itu rendah, 0,40 sampai 0,60 itu sedang, 0,60 sampai 0,80 tinggi, 0,80 sampai 1,00 itu tinggi sekali. Tabel ini sifatnya baku. Ya, tabel ini sifatnya baku, digunakan untuk memponis, digunakan untuk interpretasi, digunakan untuk menyimpulkan secara kasar. Sebab apa? Yang namanya manusia kadang menilai, kadang menyimpulkan secara kasar. Contohnya bagaimana? Ya, filosofisnya kita lihat orang wajahnya putih, secara kasar kita nyebutnya cantik, padahal bisa saja panuan, ya kan? Nah, kita lihat orang wajahnya hitam, kita anggap jelek, itu kan secara kasar. Ternyata bisa saja dia bisa kejatuhan abu atau habis ngechat, ya kan? Nah, maka secara kasar itu bisa salah, bisa benar. Rumus korelasi produk momen secara kasarnya juga ada. 0,00 sampai 0,20 itu dikategorikan rendah sekali, begitu seterusnya. Jadi inilah kehidupan manusia, hubungannya secara kasar. Bila si A ngajak si B makan bakso, kemungkinan ada hubungan. Kenapa? Lawan jenis, kemungkinan. Tapi kemungkinannya bisa rendah sekali. Kenapa? Si B aja pang yang diajak. Kenapa si C kada diajak makan bakso? Ya kan? Secara kasar ada hubungan. Tapi kita perlu perjelas kenapa si B yang diajak makan bakso. Oh, ternyata si B itu adiknya. Kebetulan beda jenis. Orang bisa salah tanggap. Nah, tapi penting juga hipotesis, penting juga mengukur secara kasar. Inilah tabel ukuran secara kasar, penilaian sederhana. Selanjutnya, rumus korelasi produk momen. Korelasi produk itu disimbolkan dengan R/Y. R-nya agak gede tapi tetap R kecil. Terus X dan Y-nya itu pangkat di bawah. Rumusnya begini, sebagaimana yang terlihat tabel putih. Hasil perhitungan itu ditulis jadi RO. O-nya juga kecil. R itu produk momen, O-nya observasi. Maksudnya hasil hitungannya, hasil observasinya berapa. Nah, jadi ketahuan deh hitungannya berapa. Sedangkan ini tabel untuk mengukur secara halus supaya lebih dalam. Apakah tadi putih itu memang putih alami, atau putih karena pupur, atau putih karena panuan. Ya, inilah tabelnya.
untuk mengukur lebih dalam supaya interpretasi, supaya cara kita mengambil kesimpulan itu tepat. Tabelnya di mana, Pak? Dapat tabelnya? Tabelnya ini sudah tersedia banyak di internet, banyak di buku-buku statistik. Jadi tinggal download aja atau ketik di Google tabel korelasi produk momen. Muncul nih, inilah ukuran standar. Di sini ada tertulis 5% dan 1%. Maksudnya 5% itu 5%. Berarti bila kita mengambil 5%, maka hipotesis kita, maka tebakan kita, maka kesimpulan kita bila mengambil yang 5%, berarti peluang salah itu cuma 5%. Yang benarnya 95%. Kita menganggap si A itu cantik. Nah, kita menggunakan tabel yang teliti ini, tabel produk momen menggunakan yang 5%. Oh, ternyata setelah menggunakan tabel 5%, dia itu cantik. Berarti peluang kada cantiknya itu cuma 5%. 95% benar-benar cantik. Ya, begitulah. Apalagi kita menggunakan yang 1%, berarti peluang salahnya cuma 1%. Kita menganggap si A itu cantik, berarti peluang tidak cantiknya cuma 1%. Peluang kecantikannya 99%. Kenapa ada 1% tadi? Sebab bisa saja kita tak lihat mulai jauh. Oh, ternyata pas lindung matahari, lindung di bawah pohon benagai, yang kita lihat yang kadepnya tadi. Jadi 1% itu yang peluang salahnya. Peluang benarnya 99%. Bila kita menggunakan tabel 1%, bila kita menggunakan 5%, maka tingkat kesalahannya cuma 5%. Berarti banyak bujurnya dibanding salahnya. Inilah pentingnya tabel untuk kita lebih jeli. Jangan menganggap secara kasar, oh wajahnya putih, cantik. Belum tentu. Bisa aja tadi kan putih kena cat. Bisa saja kan putih itu karena panuan. Nah, makanya perlu kita teliti lebih dalam. Tabelnya baku, bisa didapatkan di internet. Langkah selanjutnya apa? Jika nanti hasil perhitungan, ini kan dihitung. Nah, setelah dihitung pokoknya angkanya sekian. Ya, ini kan tabelnya, bandingkan dengan tabel ini, mana besarnya hitungan tadi lawan tabelnya. Kesimpulannya bagaimana? Jika RO tadi apa, hasil hitungan, sama lawan R tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. HA tadi apa? A itu ada korelasi, ya kan? Berarti bujur-bujuran putih orangnya bukan karena panuan, bukan karena bedak, bukan karena pupur. Ya. Atau bukan karena cat. Memang putih mulus, asli, murni orangnya. Maka HA diterima. Selanjutnya, jika RO atau hasil observasi, hasil hitung tadi lebih besar dibanding R tabel, maka HA diterima. HA tadi Pak ada korelasi, kalau berarti memang benar-benar putih orangnya. Ya, HO ditolak. HO tadi apa? O-nya tidak ada observasi, tidak ada korelasi, nol. Makanya ada H0. Orang ada yang menyebutnya HO, ada yang menyebutnya H0. Bila H0 maka H itu diganti dengan H1. Jadi lebih mudah Bapak menyebutnya HA dan HO. A-nya tadi ada korelasi, ada hubungan, O-nya tidak ada korelasi. Selanjutnya,
Nih yang bagian yang ketiga, RO lebih kecil dibanding R tabel. RO tadi apa? Hasil hitungan. Hasilnya ternyata lebih kecil dibanding R tabel, maka HA ditolak. Artinya apa? Tidak ada korelasi. Ya kalau berarti putih dia itu bisa karena panuan, bisa juga karena ketebalan bedak yang dipakainya. Agar lebih mudahnya kita praktekkan saja. Ini kita ambil dari contoh hasil penelitian kelompok 4 mata kuliah statistik. Hasil penelitiannya coba-coba meneliti kelompok 4 yang berhasil mengerjakan ini langsung terjun ke lapangan. Yang ditelitinya adalah kebiasaan bertanya terhadap prestasi belajarnya. Untuk kebiasaan bertanya disusunlah beberapa angket. Contoh, angket yang pertama, soal yang pertama, apakah Anda sering bertanya? Pilihannya A. Sering bertanya, B. Jarang bertanya, C. Tidak pernah bertanya. Soal yang kedua, apakah setiap mata pelajaran Anda selalu bertanya? A. Selalu bertanya, B. Kadang-kadang bertanya, C. Tidak pernah bertanya. Pertanyaan ketiga, apakah Anda tetap bertanya meski Anda memahami materi yang dijelaskan guru? A. Sering bertanya, B. Kadang-kadang bertanya, C. Tidak pernah bertanya. Nah, maka pilihan yang terbaik itu dinilai 3, pilihan yang sedang itu dinilai 2, pilihan yang terburuk itu dinilai 1. Setelah dijumlahkan jawaban si siswa yang kita inisialkan dengan A itu jumlahnya ternyata 41, si B 39, si C 41, si D 40, si E 35. Ada 21 orang siswa yang diteliti di kelas 5 itu. Dijumlahkan ternyata hasil angketnya 830. 830 itu ini kan skor nilainya, ada skor angketnya. Si A 41 terus sampai orang yang ke-21 ada nilai angketnya 42. Yang kita pertanyakan itu apakah kebiasaan bertanya itu berpengaruh atau ada hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa pang di mana dilihatnya? Lihat rapotnya ya. Lihat rapotnya kan ketahuan. Jadi kada lagi mengasih angket. Tinggal lihat nilai rapotnya aja. Nilai rapotnya ternyata si A 87, si B 72, si C 88 seterusnya sampai ke bawah. Nah, ada 21 orang. Ini nilai rapotnya. Karena sudah tahu nilai angketnya, nilai angket tadi, nilai kebiasaan bertanya ini kita jadikan X, nilai hasil rapot atau hasil ulangan itu dijadikan Y. Maka jadilah tabel yang seperti ini. Tabel X dan tabel Y. X dan Y. Untuk menggunakan rumus produk momen perlu dicari X kuadrat. X kuadrat itu X-nya berapa? Si A 41 dikuadratkan berarti 41 kali 41. Ini kan 41 kali 41 sama dengan 1681. Begitu juga si B, X kuadratnya berapa? X-nya 39.
39 kali 39 sama dengan 1521. Seterusnya sampai ke bawah. Ya, sampai si O. Terus selanjutnya kita cari Y kuadrat. Y kuadrat berarti Y kali Y. Si A hasil ulangan, Y itu kan hasil ulangan. Hasil ulangan dikuadratkan. Si A hasil ulangannya 87. 87 kali 87 jumlahnya 7569. Si B hasil ulangannya 72. Ini lihat Y. Y itu kan hasil ulangan. 72 kali 72 sama dengan 5184. Nah, lanjutkan sampai U, sampai orang terakhir yang kita teliti. Kebetulan di sini sampai U karena ada 21 orang. Ya, selanjutnya kita cari X Y. X Y yang langsung tergabung. Tadi kan ada kotak X, ada kotak Y, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Sedangkan X Y berarti X kali Y. X-nya 41, Y-nya 87. Nih lihat ini. X-nya 41, Y-nya 87. 41 kali 87 sama dengan 3567. Begitu juga si B, 39 kali 72 sama dengan 2808. Si C Bang, 41 kali 88 sama dengan 3608. Maka cari sampai orang terakhir. Jumlahkan perkataan. Jumlah X. Nih X. Ini X kan. Nah, jumlah X itu berapa? Nah, jumlah X 830 totalnya. Jumlah Y berapa jumlah Y? Jumlah Y 1573. 1573. Jumlah X kuadrat berapa? Lihat tuh di bawah sudah ada. 32892. Jumlah Y kuadrat 118407. Jumlah XY 62176. Jumlah tadi jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat, jumlah XY itu dicatat supaya kada lagi lihat tabel yang banyak angka ini, dicatat. Maka jadilah seperti ini ya Allah. Jadi seperti ini. 21 di N itu 21. N itu apa? Jumlah orang yang kita teliti. Ya. Berapa? 21. Jumlah XY 62176. Ini kan 62176. Nah. Ya ini 62176. Jumlah tadi dicatat bahasa. Lanjut. Kita masukkan di rumus N21. Lihat N21. Lihat garisnya. Nah, jumlah XY 62176. Jumlah X berapa jumlah X? 830. Jumlah Y 1573. Jumlah X kuadrat 32892. Jumlah Y kuadrat 118407. Setelah dirumuskan maka seperti ini. Maka langkah pertama dulu N dikali jumlah XY. N-nya itu berapa? 21 orang. Jumlah XY tadi berapa? 62176. 21 kali 62176 itu dulu dikalikan. Selanjutnya yang mana? Itu ada garisnya. 830 dikali dengan 1573. 830 kali 1573. Hasil dari 830 573 dan hasil
dari 2166 itu dikurangkan berapa? 21 kali 6 2176 berapa jumlahnya? Dikurangi dengan hasil 830 kali 1573. Selanjutnya yang di bawah tuh, yang di dalam akar dalam kurung, 21 itu dikali dulu dengan 32892. Nah, berapa? Juga yang 830 itu dikuadratkan berapa? 830 kali 830 berapa? Berapa hasilnya? Berarti hasil dari 21 kali 32892, hasil perkalian itu dikurangkan dengan hasil penguadratan hasil dari 830 kali 830 dikurangkan berapa. Begitu juga di sebelahnya 21 kali 118407 berapa, dapat hasilnya ya kan. Nah selanjutnya 1573 kali 1573, kenapa? Karena itu ada kuadrat. 1573 itu berapa hasilnya kali 1573. Nah maka hasil 21 kali 118407 itu hasilnya itu dikurangi dengan hasil penguadratan 1573. Akhirnya jadilah yang seperti ini. Maka setelah dihitung hasilnya adalah 0,6064. 0,6064 itu adalah hasil hitung. Hasil hitung itu dilambangkan dengan RO. Ya, hasil observasi, hasil hitung. Ada juga yang tetap menyebutnya RXY. Ya benar, karena X dan Y yang dihitung. R itu lambang korelasi produk momen, XY itu variabelnya si X dan si Y. Kebiasaan bertanya dengan prestasi belajarnya. Makan bakso dengan perasaannya apakah ada hubungan. Kebiasaan bertanya dengan prestasi belajar apakah ada hubungan. Ya. Mengulang pelajaran tengah malam dengan kemampuan menguasai materi apakah ada hubungan. Perlu dihitung dengan korelasi produk momen. Hasil hitung yang ini ternyata adalah 0,6064. Maka kita interpretasi sederhana atau secara kasar dari korelasi X dan Y adalah 60,64. 60,64 itu kita lihat tabel kasarnya tadi. Tabel kasar berapa? Tabel kasar. Ini kan tabel kasar. 0,6064. Nana 664 berarti di sedang. Yalah 664. Sedang. Maka 0,6064 termasuk dalam kategori sedang ya. Agar lebih teliti, ini kan kasar, secara kasar tadi lihat wajahnya putih dianggap cantik kan belum tentu. Nah, supaya lebih jeli, maka kita gunakan tabelnya. Untuk menggunakan tabel kita perlu tahu dulu DF. DF itu apa? Tingkat kebebasan. N-nya banyak responden, R-nya banyak variabel. Karena variabelnya cuma 2, si X dan si Y. Kebiasaan bertanya dengan dengan prestasi belajar, maka berarti 2 aja. Di F rumusnya tuh bagaimana? N kurang NR, berarti N-nya tadi berapa?
N-nya itu banyaknya responden. Ada 21 orang siswa kelas 5 yang diteliti tadi. 21 kurang NR-nya kenapa maka 2? Karena X dan Y. Karena cuma kebiasaan bertanya dengan apanya tuh? Kebiasaan bertanya dengan prestasi belajar. 21 kurang 2 berapa? 19. Maka silahkan lihat tabel produk momen atau R tabel pada urutan 19. Mana tabel produk momen? Tabel produk momen di DF-nya 19, di urutan 19, 5% 0,433. Kalau 1% 0,549. Ingat, 5% berarti peluang salahnya cuma 5%. Peluang benarnya 95%. Nah, mana baiknya kita menggunakan yang 5% atau 1%? Nah, kalau menggunakan 1% berarti kesalahannya cuma 1%. Peluang benarnya 99%. Tentunya lebih baik menggunakan yang 1% supaya peluang salahnya cuma 1%. Ya. Berarti kita lihat 9 DF19 urutan 19 itu kalau 1% adalah 0,549. Maka kita catat begini, RO hasil observasi hasil hitung tadi 0,6064. R tabelnya di 1% itu 0,549. Mana besarnya 2 itu? Besar hasil hitung kah? Besar tabel kah? Besar hitung. Bila besar hitung, rumusnya tadi bagaimana? Ini kan, nah, besar hitung, besar tabel. Bila besar hitung, maka tadi bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, bila besar hitung berarti yang di tengah kan RO lebih besar dibanding RT. Ya, hasil observasi lebih besar dibanding R tabel. Maka HA diterima, HO ditolak. Ya, HA diterima. HA itu apa? HA itu ada korelasi, ya kan? Ada korelasi yang signifikan. Ya, HO tidak ada korelasi. Jika R tabel R hitung lebih besar dibanding R tabel, maka HA diterima, HO ditolak. Kita lihat hasil hitung tadi berapa? Hasil hitung ternyata 0,6064. R tabelnya 0,549. Berarti lebih besar R hitung. Maka kita tarik kesimpulan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa R hitung atau R observasi itu lebih besar dibanding R tabel 1%, sehingga HA diterima dan HO ditolak. Ini tertinggal tulisan diterimanya. Sehingga HA diterima, HO ditolak. Kenapa? Karena lebih besar R hitungnya dibanding R tabelnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.